Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok KKNT IPB Desa Babakan Madang dengan nama Bogor Cup 62 yang beranggotakan Raka, Salmi, Huzaifah, Fadil, Restu, Maulisa, Kilau, Nira, Salsa, dan Aji. Kali ini, teman kami, Salmi dan Huzaifah, akan menjelaskan hand sanitizer di masa pandemi. Nah, buat apa sih hand sanitizer? Kenapa perlu pakai hand sanitizer? Ini berawal dari Desember 2019 yang lalu di Wuhan, Cina, ditemukan virus corona. Virus ini merupakan jenis terbaru, sehingga penyakitnya dinamakan COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Namun, sejak akhir 2020 ditemukan virus corona jenis baru, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Lambda. Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Padang mengatakan COVID-19 berbahaya karena penyebarannya yang cepat. Menurut penelitian di University of Texas di Austin, Amerika Serikat, yang dipublikasikan di jurnal Emerging Infectious Disease, rantai penularan corona berlangsung kurang dari 1 minggu, dan lebih dari 10% pasien tertular oleh orang tanpa gejala atau OTG. Penyebarannya melalui droplet, yaitu cairan atau cipratan air liur ketika batuk, bersin, atau berbicara. Menurut WHO, lontaran droplet ini bisa mencapai 1 meter. Penyebaran virus corona yang terkandung dalam droplet juga bisa terjadi ketika orang menyentuh benda yang terkena percikan tersebut. Virus ini bisa bertahan hingga 72 jam lebih pada permukaan benda mengkilap seperti kaca. Sedangkan dalam kardus, kertas, dan tisu bertahan kurang lebih 3 jam. Gejala COVID-19 dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gejala ringan hingga sedang. Gejala ini bisa seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, diare, kehilangan indera perasa dan penciuman atau anosmia, sesak napas atau napas terasa kurang nyaman, kurang nafsu makan, serta letih dan lemas. Yang kedua adalah gejala berat. Gejala ini bisa seperti napas sangat sesak atau kesulitan bernafas, nyeri atau sensasi tidak nyaman di dada, kuku, bibir, dan kulit tampak kebiruan dan pucat, membutuhkan bantuan oksigen, penurunan kesadaran atau sering mengantuk, kebingungan atau sulit berkonsentrasi, kesulitan atau tidak bisa makan dan minum, serta lemas. Namun, perlu diingat, gejala-gejala tersebut baik ringan, sedang, ataupun berat, tidak semua harus ada dan tidak spesifik. Lalu, kalau timbul gejala, harus melakukan apa? Setelah timbul gejala, lakukanlah tindakan berikut. Menjalani tes, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Jaga jarak minimal 1 meter, kenakan masker medis, cuci tangan secara rutin, pastikan ventilasi ruangan selalu baik, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Amati diri sendiri, apakah ada gejala apapun selama 14 hari? Tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet, dan juga dengan berolahraga di rumah. Segera hubungi layanan kesehatan jika mengalami salah satu tanda bahaya seperti sulit bernafas, sulit berbicara atau bergerak, atau merasakan nyeri di dada. Bagaimana cara penyembuhannya? Untuk gejala ringan dapat diatasi dengan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta minum cukup air putih.
Tidur yang cukup yaitu selama 7-9 jam setiap malam. Tetap berolahraga sesuai kemampuan tubuh, misalnya stretching atau yoga. Kurangi stres dan lakukan aktivitas yang menghibur, misalnya membaca buku atau menonton film yang disukai. Tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga, misalnya melalui telepon atau video call. Untuk gejala berat, tindakan yang harus dilakukan antara lain, pasien akan diisolasi di rumah sakit. Pasien juga akan dilakukan lagi tes swab. Jika hasilnya negatif, akan dinyatakan sembuh. Kunci pencegahan penularan COVID-19 adalah taat pada protokol kesehatan, yaitu menerapkan 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama. Oleh karena itu, apabila tidak ada keperluan mendesak, sangat amat disarankan tetap di rumah saja. Selain itu, lakukanlah vaksinasi. Tadi disebutkan bahwa salah satu protokol kesehatan adalah mencuci tangan. Nah, ketika ingin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bagaimana jika sedang terburu-buru? Bagaimana jika sulit menemukan air? Ada alternatifnya atau cara lain, yaitu menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan cairan atau gel antiseptik pengganti sabun. Ini lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, apakah ada hand sanitizer berbahan alami? Jawabannya adalah ada. Dan salah satunya adalah lidah buaya. Lidah buaya digunakan karena memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin yang dapat membunuh mikroorganisme atau bersifat antiseptik. Apa aja sih bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer? Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer beserta fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah etanol atau yang sering disebut alkohol. Zat ini merupakan cairan yang biasanya menjadi bahan utama dalam pembuatan hand sanitizer yang berfungsi sebagai antiseptik. Dengan konsentrasi yang tepat, etanol dapat menembus membran sel bakteri atau virus dan menghancurkannya, sehingga etanol mampu membunuh bakteri atau virus tersebut. Yang kedua adalah gliserol atau gliserin. Senyawa ini merupakan gliserida yang paling sederhana. Dalam pembuatan hand sanitizer, gliserol berguna untuk membuat alkohol lebih mudah diaplikasikan pada kulit dan mencegah etanol menguap. Selain itu, gliserol juga berguna dalam melembabkan kulit dan mencegah iritasi kulit akibat alkohol. Yang ketiga adalah lidah buaya. Lidah buaya dipilih sebagai bahan tambahan atau zat aditif pada pembuatan hand sanitizer karena sifatnya yang melembutkan. Selain itu, lidah buaya juga bersifat antiseptik dan berfungsi dalam mencegah kekeringan serta iritasi pada kulit akibat alkohol. Yang keempat adalah air. Air berfungsi untuk melarutkan semua bahan dan menurunkan kadar alkohol. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer adalah peralatan yang sederhana dan dapat ditemukan di rumah. Alat-alat yang digunakan antara lain gelas ukur plastik ukuran 500 ml atau 1000 ml atau lebih dari 1000 ml, corong, sendok pengaduk, dan botol spray atau botol semprot. Bahan-bahan yang digunakan dapat ditemukan di toko kimia terdekat seperti etanol atau alkohol 96%, gliserol atau gliserin 98%, ekstrak cair lidah buaya, dan aquades atau air. Gliserol dapat diganti dengan essential oil seperti minyak bayi, sedangkan aquades dapat diganti dengan air mendidih yang sudah didinginkan. Lalu, bagaimana cara membuatnya?
Metode yang digunakan untuk membuat hand sanitizer merupakan modifikasi dari sumber-sumber berikut ini. Pembuatan hand sanitizer diawali dengan menyiapkan semua alat dan bahan. Kemudian semua alat tersebut dibersihkan dengan tisu. Selanjutnya, sebanyak 833 ml etanol atau alkohol 96% dimasukkan ke dalam gelas ukur 1000 ml atau 1 liter. Setelah itu, sebanyak 14,5 ml gliserol 98% dimasukkan ke dalam gelas ukur yang baru, atau disebut gelas 2. Kemudian, pindahkan isi gelas 2 ke gelas 1 yang berisi etanol. Langkah selanjutnya adalah, tambahkan 80 ml ekstrak cair lidah buaya pada gelas 2. Kemudian, pindahkan isi gelas 2 ke gelas 1. Agar tidak ada bahan yang tertinggal, tambahkan sedikit air pada gelas 2, kemudian dikocok, dan pindahkan isi gelas 2 ke gelas 1. Setelah itu, air ditambahkan ke dalam gelas 1 hingga tanda 1000 ml atau 1 liter. Kemudian campuran diaduk. Setelah diaduk, campuran pada gelas 1 dipindahkan ke dalam botol yang telah disediakan. Dan hand sanitizer siap digunakan. Mari kita sama-sama menjaga diri dari COVID-19 dengan melakukan 6M serta menerapkan hidup sehat dan bersih. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber acuan yang kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video ini hingga selesai. Salam dari kami, kelompok Bogor Cup 62, Desa Babakan Madang. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi.